peserta tim yang di sini sudah hadir 4 orang kalau salah. Total ada 5 personel dari BPBD. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini segala kesibukannya kita bisa berkumpul dan bisa bersiap untuk mengikuti sosialisasi gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita gali di sini terkait dengan mitigasi bencana alam. Banyak mungkin nanti bencana yang dikategorikan sebagai perlu dimitigasikan, dan ini menjadi satu wawasan yang cukup berguna bagi kita semua dan khususnya juga saya sendiri pastinya. Baik, ini sekali lagi terima kasih karena sudah hadir di sini dan kami laporkan ke Pak Kapus dan juga Pak Kepala Pelaksana BPBD. Hari ini kita jadi rangkaian dari bagian kegiatan sosialisasi dalam konteks pengembangan kompetensi pegawai. Rencananya masih ada 2 kegiatan lagi dan insya Allah ini menjadi pembuka yang cukup bagus. Dan informasi juga bahwa rangkaian ini menjadi rangkaian lanjutan. Jadi di awal tahun kita ada kegiatan bersama yang kemudian kita lalui di Pangandaran. Itu juga insya Allah menjadi bagian dari Bangkom yang cukup signifikan untuk memberikan refreshment dan juga penambahan kapasitas yang pegawai di Pusja SK Tan. Baik, untuk kegiatannya insya Allah nanti berlangsung ada 2 sesi. Jadi ada yang sifatnya mungkin berat materi, wawasan dan juga mungkin best practice yang disampaikan di sini, dan juga nanti ada sedikit praktek di lapangan. Jadi rekan-rekan semua, Bapak Ibu, setelah sesi di bioskop ini, di auditorium ini, nanti kita akan keluar termasuk praktek langsung mungkin ya Pak Bambang ya. Jadi bagaimana evakuasi dari gedung ini menuju ke titik kumpul. Kami harapkan juga di sini Pak Bambang setelah tim nanti ada masukan juga terkait dengan mekanisme untuk evakuasi dan juga mitigasi bencana di lingkungan Pusja SK Tan. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Pak Bambang yang kesibukannya, dan sekali lagi saya berharap ini menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan arahan, sambutan dan mungkin pembukaan secara resmi kegiatan. Mohon izin Pak oleh Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Nasional Bapak Dr. Agus Riyadi MSI. Kepadanya dengan hormat disilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kolega saya Pak Bambang dari Kepala BPBD Kabupaten Sumedang. Terima kasih Pak Bambang sudah berkenan hadir, juga timnya Pak Bambang, juga para pejabat struktural, fungsional, dan juga para peserta ya, untuk hadir dalam acara pencerahan untuk kaitan bagaimana kita ketika menghadapi situasi bencana. Alhamdulillah hari ini kita bisa akhirnya ya bisa melaksanakan program ini, karena terus terang saja memang Pak Bapak mungkin Bapak jauh lebih tahu bahwa memang masyarakat kita ini masih pengen awam gitu ya dalam rangka bagaimana menghadapi situasi berbeda dengan negara-negara Jepang khususnya ya, karena itu sudah dididikan dari sejak SD atau sejak kecil gitu ya, sehingga mereka itu tidak panik lagi ketika ada kejadian-kejadian bencana, sehingga paling tidak dengan bagaimana tahu secara teknis cara upaya penyelamatan diri menghadapi situasi bencana itu akan mengurangi korban atau potensi korban. Nah, karena itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Bambang Dati yang sudah berkenan nanti untuk memberikan pencerahan kepada kami bagaimana ketika situasi itu nanti terjadi, walaupun yang mudah-mudahan harapannya tidak terjadi. Karena memang bencana itu tidak bisa direncanakan ya, apalagi betul bahwa Jatinangor ini merupakan salah satu niatnya dari garis sesar tembak, patahan tembak. Saya lihat beberapa kejadian di Purwakarta terjadi pergeseran tanah yang terlalu luar biasa. Kemudian di Bandung Barat juga ada longsor yang luar biasa. Nah, Jatinangor sebetulnya juga bagian dari sesar tembak, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak sampai terjadi juga. Namun demikian tidak
tidak ada salahnya kita mengetahui bagaimana ketika situasi itu terjadi. Kita tidak panik, kita tidak juga pada takut khawatir yang ujung-ujungnya justru tadi ya ketika berkerumun dan sebagainya menghadapi situasi itu karena kepanikan yang ada justru korban terjadi karena kita panik dalam menghadapi situasi ini. Oleh karena itu pula lah mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman sekalian, khususnya bagi keluarga besar Puskartasnas Lembaga Pemasyarakatan Negara ini, karena memang kita berada dalam gedung, kita berada juga dalam tadi ya patahan sesar lembang dan sebagainya, sehingga kita bisa memitigasi situasi-situasi. Bapak yang saya hormati, jadi untuk peserta ini semuanya adalah pegawai dari Pusjar ini yang terdiri dari masing-masing tadi ada perwakilan gedungnya di gedung administrasi, misalnya ada teman-teman, ada analis anggaran, ada analis kebijakan, ada tenaga medis, juga ada teman-teman dari PPN-nya juga, ya, yang memang itu semuanya tersebar di gedung-gedung yang ada di Pusjar Puskartasnas. Teman-teman sekalian, beliau ini sebetulnya sudah tidak asing dengan lembaga pemasyarakatan negara. Ya, beliau ini adalah alumni pertama, ya, alumni pertama PKN 2 Jatinangor. Ketika pertama kali pelatihan kepemimpinan tingkat 2 dilaksanakan di Jatinangor tahun 2009, beliau lah alumni pertamanya, salah satu yang menjadi peserta di pelatihan PKN 2, masih full 3 bulan di kampus, ya, tidak ada on off. Jadi cukup kenyang dengan ini di sini, walaupun waktu itu gedung baru 2, baru gedung ini sama gedung admin saja. Fasilitas di sini pun belum lengkap juga, ya, dengan apa adanya, tapi ya alhamdulillah, dan waktu itu sudah bisa berjalan pelatihan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berharap apa yang disampaikan nanti itu betul-betul jadi pencerahan, dan saya jadi ingat kepada mungkin nanti tim humas umum lah, tolong dikoordinasikannya Kang Iman, safety briefing. Saya kira itu bisa nanti bagian dari output yang mungkin bisa dilahirkan. Tolong sekalian dibuat videonya bagaimana setiap kali pertemuan, ada acara, ada apa, itu harus disampaikan. Karena itu menjadi bagian SOP yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, bahwa setiap acara pertemuan di kami, Pak Bambang, di setiap gedung itu harus ada video safety briefingnya. Oleh karena itu dibikin nanti untuk safety briefing di acara ini, ya Humas umum kalau dibikinkan videonya dan sebagainya. Kemudian berarti nanti di gedung asesmen juga dibikin videonya, diupdate lagi di gedung umum juga, admin pun dibikin, termasuk juga di GSI. Jadi ada 4 video paling tidak yang harus dibuat oleh teman-teman nanti, supaya pada saat nanti pertemuan itu kita sudah siap menyampaikan informasi kepada audiens, kepada peserta gitu ya, dari manapun dan siapapun, sebelum mengikuti acara tahu dulu ke arah mana kira-kira nanti ada jika terjadi sesuatu gitu ya di dalam selama proses penyelenggaraan ini. Terima kasih kepada Pak Bambang dan tim yang sudah berkenan untuk hadir memberikan pencerahan kepada kami. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kemukakan teriakan kakehel Bapak Ibu semuanya, bahwa di rumah ada kesel sama suami, di rumah ada kesel sama istri, di rumah kesel sama anak, itunya susah mandi, susah makan. Luar biasa. Nah, sekarang ya, oke, siap? Salam tamu. Kurang ini Pak Kapus, kurang keras, kurang semangat, jadi masih terbayang-bayang kesal-kesal di rumahnya siapa? Sekali lagi, salam tamu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk non alam. Punten Ibu, kalau bencana alam apa aja yang Ibu tahu? Satu aja.
gempa bumi, punten Bu? Hah? Longsor? Sudah, apalagi? Gempa bumi udah. Banjir, Ibu yang di belakang punten, bencana alam. Angin topan atau angin puting beliung. Bapak Ibu semuanya, tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu semuanya, kecuali tsunami mungkinnya karena kan Sumedang tidak punya laut. Bencana alam yang tadi disebutkan pernah terjadi Pak Kapus. Bahkan di tahun 2024 40 kali kurang lebih Kabupaten Sumedang diguncang gempa bumi. 4 sampai dengan 5 skala Richter, sampai rumah sakit atapnya ambruk Pak. Jadi pada saat itu kami pada saat itu bahu-membahu dengan, coba tampilkan Sitabah dulu yang gempa bumi. Bisa ditampilkan Sitabah? Kami Pak Kapus, Kabupaten Sumedang ini BPBD, ini adalah BPBD pertama mungkin yang memiliki layanan digital terhadap berbagai informasi bencana alam. Jadi kami memiliki sistem informasi, coba ke atas dulu di scroll kan. Nah, ini Sitabah, sistem informasi tanggap bencana dan musibah namanya Pak. Untuk penanganan bencana untuk kemanusiaan itu masuk kami transparan. Kemudian bagaimana dana itu disalurkan, berapa dana itu disalurkan juga transparan. Bagaimana logistik dari mulai beras, pakaian, terigu, minyak goreng, lauk-pauk dan sebagainya kami transparan. Kemudian juga titik-titik penanganan gempa bumi itu kami bisa tampilkan Pak Kapus. Dari mulai pertama terjadi gempa di titik mana saja, ini kami mencoba membuat dengan sistem geospasial. Jadi masyarakat tinggal yang mulai digital, tinggal klik saja Sitabah, langsung bisa searching berbagai kejadian yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Coba langsung di searching saja sambil saya memberikan materi searching gempa yang terjadi tahun 2024 di Kabupaten. Di scroll up ke bawah, scroll ke bawah, scroll down ke bawah. Nah, terus nanti dilihat bencana. Nah, di sini kami mencoba menampilkan berbagai kegiatan, termasuk stop dulu. Ini sudah bisa kita akses berbagai data, berbagai informasi. Ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Kita harus memiliki layanan digital. Ada yang tahu fungsinya apa? Kita harus satu data Indonesia, SDI, satu data Indonesia. Jadi good data, good decision, good result. Jadi kalau datanya bagus, secara otomatis keputusannya pasti baik, tepat, berdasarkan data, tidak berdasarkan kebiasaan. Nah, kalau keputusannya baik, tepat, hasilnya pasti bagus. Jadi good data make a good decision and then good result. Jadi dari data yang bagus menghasilkan keputusan yang tepat, akhirnya menghasilkan sesuatu yang bernilai manfaat bagi masyarakat. Nah ini nggak bisa dibuka ya. Kayaknya ini sudah ini dulu nih. Nah coba. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini adalah wilayah rawan bencana dari mulai gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kemudian mitigasi bencana ini butuh kerjasama semua pihak. Jadi tidak mengandalkan hanya instansi BPBD saja. Kami membutuhkan kerjasama kolaborasi dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Kemudian buka lagi materinya. Next. Nah di sini bencana yang terjadi di wilayah Republik Indonesia tahun 2025, dari total bencana tahun 2025 adalah 2170 bencana Bapak Ibu sekalian, termasuk gempa bumi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapus. Apa yang harus dilakukan kalau hari ini, saat ini jam 9:35
terjadi bencana gempa bumi. Amin amin, tapi amin amin dulu dong. Amin amin. Ya mah kalau Pak Kapus seandainya jika, tapi amin amin, kalau terjadi hari ini bencana gempa bumi, apa yang akan dilakukan punten Bapak anu kasih soca tiga abdi yang kasih soca? Kita plus atau lebih minus Pak? Plus minus. Bapak meniserahkan. Apa yang dilakukan oleh Bapak hari ini? Saat ini terjadi gerbuk, misalnya amin amin Pak, terjadi gempa bumi. Tapi kalau misalnya terjadi, apa yang harus dilakukan oleh kita? Kan kita harus tahu langkah-langkahnya, betul ya? Ulah, oh, teriak-teriak, wah, gempa ini, terus Pak hibur itu, ulah. Apa yang harus dilakukan Pak? Nggak boleh panik. Apa yang dilakukan ininya? Prakteknya apa? Kalau sekarang nih Bapak lagi duduk gempa, apa yang dilakukan Bapak? Lari, meloncat, ngadapang, apa istighfar? Ayo Pak. Ada 4 pilihan. Diam dulu, Bapak diam, nanti ketinggal. Apa ketinggal bahasa Indonesia-nya? Terdiam. Ayo Pak, apa yang Bapak lakukan? Punten anu di Pengkerna dibantos anu di Pengkerna. Hah? Istighfar cenah si Bapak, istighfar. Innalillahi. Itu ketinggal langsung maewat. Bapak punten anu di sapali, apa yang dilakukan oleh Bapak? Ya? Lihat dulu keadaan si Bapak mau menggembangkan, lihat dulu keadaan gitu wae curang cileur. Akhirnya ibu-ibu, sik Neng, apa yang akan dilakukan Neng kalau terjadi gempa? Memastikan. Nah, ini jawabannya kurang tepat. Ibu bapak yang kami hormati, terus terang kami sangat bangga sekali ketika beberapa minggu yang lalu ada telepon dari Ibu Elvira menyampaikan bahwa LAN ini memang perlu sesuatu yang harus disampaikan oleh BPBD, terutama dalam segi kebencanaan. Kami merasa bangga karena betul-betul hari ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa sambil sharing yang tadinya memang tidak tahu, akhirnya nanti akan menjadi tahu dan dia sebagai pengetahuan untuk Ibu Bapak semuanya. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, jika tadi mungkin Pak Bambang menanyakan apa sih sebetulnya yang harus diperbuat ketika tiba-tiba terjadi bencana gempa bumi misalnya, karena kita tahu bahwa bencana itu memang tidak mengenal hari kan Pak ya. Kami BPBD hadir 24 jam dan teman-teman selalu melek setiap hari. Jadi tidak siang, tidak malam, tidak subuh, mereka hadir 24 jam untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan begitu. Jadi karena memang bencana itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari kerja, tidak mengenal hari libur, maka kita siap 24 jam. Nah salah satunya tadi ketika Bapak tadi ditanya, ketika gempa nanti tiba-tiba gempa apa yang harus dilakukan? Awalnya Bapak kan nggak tahu ya harus berbuat apa. Tapi nanti insya Allah ada rekan saya nanti Depa yang akan memandu untuk simulasi ketika terjadi gempa sebetulnya selain kita tadi istighfar gitu ya, lihat situasi, apa sih sebetulnya memang harus kita lakukan. Untuk itu kita mulai saja untuk menghemat waktu. Kang Depa kemana? Oh Depa ya. Nanti sama Depa aja dipandu ya Ibu Bapak, nanti ada simulasi, kemudian ada tambahan sedikit dulu pengetahuan, sampai nanti ada hal-hal yang memang harus disampaikan juga oleh Kang Depa ini ketika terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan. Maka Bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Padilla, Pusdalwo BPBD Kabupaten Sumedang. Baik, sebelumnya saya lihat bapak-bapak agak melenoy ya. Tahu melenoy? Pak? Lesu itu lemah lebih lesu. Ya, selamat pagi. Yang kenceng dong, Pak. Yang kenceng dong. Biar lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi. Aduh, nggak ada luar biasanya ya. Tapi nggak jadi masalah. Baik, ada beberapa hal yang
sebelumnya akan saya sampaikan terkait mitigasi kebencanaan di gempa ya. Apa itu mitigasi? Mitigasi itu ya pengurangan resiko bencana. Nah baik Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan manakala terjadi gempa? Itu tadi yang dipertanyakan oleh Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang ya. Hal pertama, memang betul kita Bapak bukan hanya siap berdoa, juga memang perlu, kemudian kita juga harus tenang. Yang selanjutnya kita juga harus perhatikan keadaan situasi di wilayah Pak, di sekitar kita. Mohon izin, kita tidak mungkin di ruangan seperti ini masuk ke dalam kursi. Mau gimana masuknya Pak? Jadi yang harus pertama-tama Bapak Ibu pahami situasi di sekitar kita. Tetap tenang, silakan ambil posisi ke pojok, karena pada saat manakala terjadi gempa, tidak menutup kemungkinan dinding yang di atas kita ini roboh. Tidak menutup kemungkinan, karena tidak ada di kalender Pak. Ibu, tidak ada di HP. Warning Pak, ada yang tarik kurang-kurang Pak. Insting kita yang harus berjalan dengan tetap ibu-ibu darangkeun tong ngarowewe HP. Halo engke giliran pas waktuna sing karocea sih kira kumaha ya riweuh biasanya ibu-ibu mah. Yang bikin panik itu biasanya of the power mama seuneu ngaguludang dina kompor riweuh Pak pabeulin mama ya kumaha ya seuneu tulung nggak tahu cara penanganan seperti apa. Makanya perhatikan Bapak Ibu ya, biar semua tahu. Tolong dilepaskan dulu HP-nya, diperhatikan dulu ke saya. Jadi ini anggap real kenyataannya seperti itu. Jadi silakan bergeser mencari lokasi yang merapat ke dinding Pak. Ya, kalau terjadi gempa itu merapat ke dinding Pak. Belum, ini mah baru ini gitu, menjadi disampaikannya seperti itu ya. Kalau tidak ada, misalkan kalau mungkin di ruangan kerja Bapak itu, oke, sedikit untuk mencairkan suasana, kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Ada sebuah lagu yang nantinya bisa Bapak Ibu ingat. Lagunya ya mohon maaf tapi kalau suara saya agak-agak jelek, mungkin karena saya bukan dulu sumbang, mohon maaf ya. Nyanyi zaman anak-anak dulu. Satu-satu aku sayang ibu. Coba kita rubah. Silakan dengarkan saya dulu. Nanti untuk yang kedua kalinya kita nyanyi bersama-sama. Oke? Mana suaranya? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau sudah reda, lari ke tanah lapang. Ingat tidak? Bisa diingat? Bagus nggak suaranya saya tadi? Oh, boleh. Turun. Yang hafal dapat door prize Pak. Begitu. Yang apa Bu? Yang hafal dapat door prize. Oh. Oke, baik. Silakan berdiri semuanya. Liriknya ingat kan? Liriknya ingat kan? Nah, baik. Kita anggap ini di ruangan ya, di kantor Bapak Ibu semuanya yang posisinya memang ada meja, ada kursi dan lain sebagainya. Baik, 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau sudah reda, lari ke tanah lapang. Ingat
Bapak Ibu sekalian, yang harus pertama diingat memang salah satu faktor itu ketenangan kita. Tapi kalau laporan ke bapaknya si ibu teh, Pak Maman izin keluarga kita atau pekerja kita ada yang tertinggal di dalam gedung 2 orang misalkan. Kita tidak tahu keadaannya seperti apa dan bagaimana keadaannya di dalam. Itu misalkan laporan kita ke bapak teh misalkan ya Pak, misalkan PKD Pak misalkan. Nah, misalkan ya saya jadi korban. Nah, lebih mau masuk dia Pak, nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Api-api bapak teh muncul, api-api kumaha we, gegerungan we Pak, gegerungan. Oh tak itu aduh, wala iya, aduh, gitu ayam kopi cek bapak teh. Nah, yang perlu pada waktu saat bapak nanti datang, pastikan kondisi korban bisa nggak mendengarkan kita. Emang sehat kita Dengan cara misalkan Pak, bapak teh itu berapa teling Pak minta sana Pak ternyata tidak bisa nih Pak, tidak bisa diajak komunikasi. Nah, caranya kita cek Pak, ditakutkan terjadi fraktur ya. Jadi mulai dari bawah kita cek Pak, apakah ada patah tulang kan gitu. Jadi kita cek Pak. Biasanya kalau patah tulang apa nggak ambil Pak? Kayunya kanon kalau dengan tangan itu terasa, dan masih aplek-aplek kan ya Pak. Amit-amit Pak, amit-amit. Jadi kita cek dulu Pak sebelum ini. Nah setelah kita cek ternyata memang misalkan si bapak tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, hanya pingsan nih Pak, hanya pingsan. Telangkong bapak ya Pak, sistem ulah Pak, atau di seblok bapak karunya Pak, karunya. Misalkan bapak 3 orang nih, sistemnya mau bagaimana? Apakah mau langsung kita bokong ke atas, atau misalkan mau kita gendong? Sistem sistem untuk penggendongannya biar cepat seperti apa praktisnya ya kan. Iya. Pura-pura dong Pak Sukman pingsan. Bapak harus bisa membidain dulu Pak. Membidain. Misalkan si bapak sadar Pak, bapak sadar ya. Misalkan ya taruh sek bapaknya kalau ditanya nah ini bapak agak masih ada kayak biasa di alat ada kayak biasa kalau misalkan setelah kita membidak, anggap ini kita udah beres membidak. Cara membawanya Pak, tentukan dulu Bapak mau kaki yang ini di atas, ini di bawah, atau mau dibalik. Ke Bapak, Abi nanya, karena yang ngangkat ini kan 3 orang Pak, 3 orang untung kayak Pak Bulit, nu sabelah kiri, nu sabelah nu kanan, nu itu teh gitu. Jadi kalau mau kiri yang akan, misalkan kanan yang akan. Jadi kalau misalnya mau gini semua gitu. Nanti tinggal ambil Pak. Aduh jadi. Nah ini Bapak sodok Pak, Bapak bantu saya Pak. Paman di Silakan Bapak Ibu yang tidak terlihat bisa ke bawah ya. Nah kakinya kiri dulu. Nah 1, 2, 3, shoot. Di sini dulu Pak, jangan dulu naik Pak, sabar. Jadi posisi korban harus kita peluk dulu. Setelah kita peluk, baru kita itu. Pak Sukma, aman Pak Sukma. Bobo Pak Sukma. Ini posisi pada waktu saat nanti kita bawa. Nanti masih mau gimana? Apakah mau berong
di hadap apa? Posisi di depan kan, dipeluk. Kalau sebelah Repot kita Pak. Jadi posisinya yang satu tangan kita ini di sini, yang satu lagi di depan. Jadi posisinya dipeluk dengan erat. Ada bebecaan tahu nggak? Nah, itu cara kalau misalnya korban sadar tapi tidak bisa jalan, sama kayak bebecaan. Boleh Pak? Boleh. Nah, terus kalau misalnya ternyata bebecaan musingkeun, kita bisa pakai kursi. Anggap bapak teh dalam keadaan ngegoler. Anggap bapak memang traktor. Jadi oleh dua orang kita angkat Pak si bapaknya. Kemudian kita dudukkan di sini. Bapak mah nyaring da anu traktor teh kaki hungkul anu sebelah kiri misalkan. Nah ini tinggal diangkat Pak, kursinya tinggal diangkat. Belah. Tinggal diangkat, angkat Pak. Tuh buat nah, tinggal jalan. Ini media-media pada waktu saat tidak ada tandu ataupun yang lainnya, termasuk kursi juga pada waktu terjadi gempa itu bisa kita pergunakan untuk melindungi kepala. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Cukup kita simulasi. Nah untuk jalur mangga Pak, calik atau nuhun Bapak. Baik, berikan Siap, tepuk Pak tangan Maman untuk para talent kita. harus lebih ini ya untuk Pak Maman kan. Mengadakan sosialisasi terjadilah ya kita tetap berlindung menunggu bantuan kita telepon nomor tadi yang berapa? 112. Itu dia Pak. Nah yang harus lebih peka, yang harus lebih gesit Pak Maman selaku security. Satu orang misalkan tertinggal di sana berarti kan kurang satu. Nah itu korlap atau mungkin nanti yang dituakan itu harus mengecek anggotanya itu loh Pak, dicek pada waktu saat gempa terjadi amit-amit tadi Pak. Cuma hal yang harus diperhatikan itu Pak, dicek dihitung berapa laki-laki berapa perempuan. Memastikan Pak, Tetap harus ada yang bisa memastikan juga, yang tahu bahwa ada rekan kita yang belum hadir atau belum turun ke titik kumpul. Landari Bias Merdeka BPBD Sumedang tahu.